Di episode kali ini kita akan menceritakan tentang seorang pria yang berhasil membeli sebuah gudang beserta isinya dalam sebuah acara lelang, namun dia tidak tahu bahwa gudang itu menyimpan sebuah rahasia yang kelam. Bersiaplah. Di awal film, kita melihat seorang pria tua yang sedang menonton berita peperangan. Saat sedang makan, dia bangkit dari duduknya, membuang makanannya dan bersiap untuk membuat makanan selanjutnya. Pria ini sudah menyiapkan daging untuk dicincang. Anehnya, daging yang dia potong terlihat kurang familiar. Itu nggak tahu daging ayam atau daging apa, yang pasti bentuknya agak aneh. Saat memotong bagian leher, kepala dagingnya jatuh. Tiba-tiba pria tua ini juga merasakan sakit di dadanya. Dia serangan jantung guys, dan akhirnya meninggal. Kalian harus ingat si pria ini ya. Beberapa hari kemudian di lain tempat kita bertemu dengan Nick Appleton, seorang veteran yang hidupnya cukup berantakan ya. Nick ini bisa dibilang sedang berada dalam situasi yang sulit. Dia ditinggalkan istrinya, terlilit hutang yang sangat banyak, dan oleh sebab itu dia selalu diteror oleh debt collector yang kejam. Di masa tuanya ini, Nick kurang disukai oleh orang-orang karena sifatnya yang pemarah, temperamen, dan cenderung mementingkan diri sendiri. Tapi dari semua sifat tercelanya, ada satu sifat yang paling bikin orang-orang kesel, yaitu rasis. Nick ini rasis banget. Ternyata dulunya Nick ini adalah mantan veteran perang yang juga merasa telah berjasa untuk negaranya. Dia nggak terima kalau misalnya ada orang kulit hitam atau ada orang yang bukan penduduk asli sana menempati negaranya karena menurut dia orang-orang itu yang nggak ikut perang. Pokoknya Nick merasa bahwa orang kulit hitam atau yang lainnya itu beban untuk negaranya gitu. Nah, suatu hari Nick ini ikut dalam sebuah acara pelelangan gudang. Buat kalian yang belum tahu, di Amerika dan Eropa sana tuh ada pelelangan yang cukup unik. Namanya adalah pelelangan gudang. Sebenarnya sistemnya sama. Kalau lelang biasa kan barang ya, nah kalau ini tuh gudang. Jadi di Amerika sana biasanya ada satu gedung khusus yang berisi gudang untuk menyimpan barang-barang. Jadi kayak sewa gudang buat nyimpan barang-barang kita. Nah siapa tahu kan nanti kepake gitu. Nah Nick ini baru dapat kabar bahwa ada satu gudang yang akan dilelang. Bukan cuma gudangnya aja ya, tapi juga sama semua isinya. Dan biasanya itu dengan harga yang murah. Jadi ini tuh kayak semacam kita dapat barang dari dalam gudang itu. Kita nggak tahu isinya apa, tapi kita cuma bayar dengan harga yang murah gitu. Nah ternyata gudang yang akan dilelang hari ini adalah gudang milik si pria tua tadi yang di awal film guys, yang meninggal karena serangan jantung. Kita tadi lihat kalau si pria tua itu agak aneh ya, kira-kira dia menyimpan apa aja di gudang itu. Singkat cerita, setelah bernegosiasi, Nick akhirnya bisa mendapatkan lot 36 atau gudang nomor 36 itu dengan harga sekitar $400 saja. Dia masuk ke ruangan Mr. Eddie, si manajer atau pengelola acara lelang tersebut. Di sana, selain mengurus kontrak dan surat perjanjian, Mr. Eddie juga menceritakan tentang kebiasaan aneh si pemilik gudang nomor 36 alias si pria tua tadi. Dalam sebuah rekaman CCTV, pria tua ini selalu membawa tas saat akan masuk ke dalam gudangnya. Yang bikin merinding adalah, sebelum masuk, pria tua ini selalu melompat-lompat di depan pintunya. Dan menurut Eddie, ini tidak terjadi sekali dua kali saja. Eddie mengatakan bahwa setiap pria tua itu datang, dia selalu melompat-lompat seperti itu. Seperti melakukan sebuah ritual. Yang lebih aneh lagi, masih dalam rekaman CCTV, ketika ia selesai dari gudang dan akan pergi, pria itu akan melakukan hal yang sama. Dia akan melompat-lompat seperti tadi. Eddie menyadari bahwa tas yang dibawa oleh pria tua itu selalu kosong. Maksudnya dia kan dari awal bawa tas nih, kirain mau bawa sesuatu gitu atau apa gitu ya. Tapi ya tas itu selalu kosong, kayak emang sengaja aja supaya orang-orang gak curiga kalau dia datang ke gudang. Nick yang mendengar cerita Eddie merasa Eddie hanya membuang waktunya saja. Nick tidak peduli pada apapun, apalagi si pria tua yang melakukan kebiasaan aneh sebelum memasuki gudang itu. Pokoknya setelah bernegosiasi, Nick akhirnya jadi pemilik sah gudang nomor 36. Eddie akhirnya memberikan kuncinya. Saat bersiap akan membuka gudang nomor 36, Nick bertemu dengan Ibu Amelia atau sebut saja Bu Amel. Dia menghampiri Nick karena ingin meminta bantuan. Nah ternyata guys, sebelum Nick ini membeli gudang nomor 36, sebelumnya Nick juga berhasil membeli gudang nomor 87. Dan pemiliknya adalah si Bu Amel ini. Jadi sekarang Nick itu punya dua gudang, gudang nomor 36 dan sebelumnya dia punya gudang nomor 87, paham ya?
Nah, gudang nomor 87 ini tuh milik si Bu Amel. Ternyata Bu Amel ini tuh punya salah paham sehingga gudangnya tuh terjual karena dia tuh sebenarnya nggak ada maksud untuk menjual gudang nomor 87 itu. Ya seperti sebelumnya, Nick nggak peduli karena dia udah bayar gitu kan. Apalagi lihat si Bu Amel ini merupakan orang Hispanik ya, bukan orang asli Amerika gitu. Sifat rasis Nick ini tuh kembali muncul dan ia sama sekali tidak akan pernah membantu orang seperti Bu Amel. Kalian harus ingat ya Bu Amel ini karena nanti juga akan penting untuk ceritanya. Oke, setelah mengabaikan Bu Amel, Nick pun akhirnya masuk ke dalam gudang dan membuka gudang nomor 36-nya itu. Saat dibuka, ternyata banyak sekali barang-barang antik di dalamnya. Dia menggeser beberapa barang untuk memastikan semua yang ada di sana adalah miliknya. Tiba-tiba listrik mati, dan kebetulan di sana ada Eddie yang sedang mengurus gudang lain. Nick masuk ke dalam gudang itu dan melihat Eddie sedang membereskan pipanya yang bocor. Di sini, Nick menyadari sesuatu. Gudang yang dibelinya, yaitu gudang nomor 36, ternyata ukurannya lebih sempit dari gudang yang lain. Nick membandingkan gudang itu dengan gudang yang sedang dibereskan oleh Eddie. Tapi Eddie ya tidak bisa berbicara banyak dan Nick juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain menggerutu. Ya udah, Nick akhirnya lanjut membereskan dan mencari beberapa barang yang mungkin bisa dijual. Tidak lama, Eddie menemukan sebuah box atau kotak yang sangat besar. Saat dibuka, kotak tersebut berisi beberapa barang antik. Salah satunya adalah dudukan lilin berwarna emas. Dia juga menemukan album foto si pria tua tadi saat menjalani perang melawan Nazi. Di bagian belakang gudang, Nick menemukan sepasang kursi yang cukup bagus beserta mejanya. Kursi dan meja tersebut akan bernilai ratusan dolar jika dijual. Akhirnya, Nick membawa dudukan lilin tadi, sepasang kursi dan meja untuk dijual. Sebelum pergi ke pengepul barang, secara tiba-tiba Nick dihajar oleh orang asing. Ternyata itu adalah debt collector yang mengejar-ngejarnya. Tadi kan dibilang di awal kalau Nick ini tuh kan punya banyak hutang dan saat ini dia sedang dikejar oleh para debt collector itu. Nick tidak bisa melawan, bahkan kepalanya sampai dipukul pakai palu, guys. Tidak hanya itu, kaca mobilnya juga dirusak oleh mereka sehingga Nick makin ngerasa sial. Debt collector itu menyuruh Nick untuk segera melunasi hutangnya besok pagi. Kejadian pemukulan itu disaksikan oleh Bu Amel dan dia hanya diam melihatnya. Nick akhirnya kembali masuk ke dalam gedung untuk meminjam kotak P3K milik Eddie. Dasar ya Nick ini giliran kayak gini aja dia minta bantuan. Kalau lagi sehat dia malah ngehina-hina orang. Tapi emang ada sih orang kayak Nick kayak gini. Oke, balik lagi. Nah, saat mengobati lukanya itu, Eddie bilang ke Nick untuk jual barang antik itu jangan di toko biasa. Akhirnya Eddie merekomendasikan sebuah toko antik milik seorang ibu tua bernama Agatha. Saat Eddie memberi toko alamatnya, Nick langsung gas tuh ke toko ibu Agatha tanpa mengucapkan terima kasih. Emang ngeselin banget nih orang. Di toko milik ibu Agatha, Nick menjual semua barang yang ia dapat dari gudang nomor 36 tadi. Bu Agatha ini emang kelihatan banget sangat menyukai hal-hal antik. Dia suka sejarah dan selalu tahu barang antik yang dijual padanya itu berasal dari tahun berapa, periode kapan, pokoknya dia emang pecinta barang antik banget. Dia tidak tertarik dengan dudukan lilin karena ternyata itu hanya dudukan lilin biasa. Namun pas Bu Agatha melihat meja dan sepasang kursinya, dia langsung tertarik. Ternyata itu bukan kursi dan meja sembarangan, itu adalah seperangkat alat untuk memanggil arwah. Nick bilang apakah mejanya seperti papan Ouija, tapi Bu Agatha bilang kalau meja ini bukan hanya digunakan untuk memanggil arwah. Dia yakin meja ini digunakan untuk sesuatu yang lain, namun dia belum bisa memastikannya. Saat dilihat-lihat, Bu Agatha menemukan sebuah tombol sehingga meja tersebut mengeluarkan sebuah laci yang di dalamnya ternyata berisi buku berjudul Liber Primus Demonia. Demonan nih, udah jelas nih arahnya kemana, mengarah ke kultus iblis nih kayaknya. Pokoknya semuanya ada 3 buku. Nah, Bu Agatha sebenarnya nggak paham tuh soal iblis-iblisan kuno kayak gini. Dia punya kenalan namanya tuh Pak Roland dan langsung tuh dihubungi untuk datang ke toko. Pak Roland ketika melihat buku itu benar-benar antusias. Menurut apa yang dia tahu, buku tersebut merupakan buku pemanggil iblis, bukan arwah. Artinya, seseorang yang memiliki buku ini telah melakukan sebuah perjanjian dengan sosok iblis. Berarti pria tua tadi yang kita lihat di awal film adalah sosok penyembah. Berarti pria tua tadi yang kita lihat di awal film adalah sosok penyembah iblis kali ya. Pak Roland melanjutkan bahwa buku itu sebenarnya ada 4, bukan 3.
Pak Roland akan membayar Nick sebesar $300.000 jika Nick bisa mengantarnya ke gudang nomor 36 untuk mendapatkan buku keempat. Wah, denger itu Nick langsung semangat dong, apalagi kan dia lagi dikejar-kejar debt collector. Akhirnya, dia dan Pak Roland langsung tancap gas menuju gedung tempat gudang nomor 36 itu berada. Sepanjang jalan hujan, dia lagi-lagi menggerutu karena kan ya tadi kacanya pecah dirusak oleh debt collector, jadi akhirnya masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan ternyata Roland ini kenal sama pria tua pemilik gudang nomor 36 tadi. Dia kenal ya karena koleksi buku yang tadi ditemukan itu tuh pemiliknya bukan orang sembarangan. Hanya orang-orang tertentu saja yang punya. Roland bilang kalau pria tua pemilik gudang nomor 36 itu adalah seorang pria kaya yang bisnis di bidang baja. Pas zaman perang mereka suplai baja untuk Nazi, jadi bukan untuk Amerika. Yang mengerikannya adalah setahu Roland, pria tua tadi itu emang tergabung dalam sebuah sekte iblis di Wina dan Berlin. Menurut kabar yang beredar, pria tua ini pernah menjadikan adiknya bernama Dottie untuk menjadi wadah atau medium iblisnya supaya iblis itu bisa ada di bumi. Sampai sekarang Dottie tidak pernah ditemukan. Mendengar cerita semacam itu, Nick makin kesel ya. Menurutnya ya cerita-cerita kayak gitu tuh cuma omong kosong. Pokoknya dia nggak percaya sama hal begituan. Singkat cerita, Nick dan Roland akhirnya sampai tempat gudang nomor 36 berada. Mereka bekerja sama untuk menemukan buku yang keempat. Dicari kesana kemari tapi tak kunjung ditemukan. Sambil mencari buku, Nick sekalian beresin barang-barang lain yang mungkin bisa dijual dan mana yang akan berakhir di tong sampah. Beberapa saat kemudian Nick menyadari ada sebuah ruangan lain di gudang itu. Pantesan tadi Nick ngerasa gudang nomor 36 ini lebih sempit karena ternyata ada ruangan rahasia. Nick membuka pintu itu yang ternyata tersambung dengan ruang bawah tanah. Saat terbuka, bau bangkai langsung tercium. Walaupun begitu, mereka tetap masuk ke dalam ruangan rahasia itu. Mereka memasuki sebuah lorong yang berisi potongan koran tentang hilangnya Dottie dan ada beberapa salib yang tertancap di dinding. Tak lama, mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan tempat di mana bau itu berasal. Di sana terlihat sebuah bangkai manusia tergeletak dan kita bisa yakin nih bahwa itu adalah Dottie. Adik perempuan si pria tua tadi yang selama ini menghilang. Mayat Dottie berada dalam sebuah lingkaran yang dibuat oleh semacam bubuk. Nah, menurut Roland, bubuk itu tuh adalah bubuk yang digunakan untuk mengurung iblis gitu. Jadi iblisnya tuh nggak keluar, tetap terjebak dalam lingkaran tersebut. Nick melihat buku yang keempat ada di seberang. Dia langsung mengambil buku itu dan menghapus sebagian lingkaran itu. Roland udah memperingatin dia ya untuk hati-hati, tapi Nick mengabaikan dia begitu saja. Dan tanpa diduga, dari dalam mayat Dottie yang sudah membusuk, muncul sebuah makhluk aneh yang menjijikan. Ternyata Nick telah membangkitkan sosok entitas, yaitu iblis. Nick langsung lari ketakutan, namun ia melihat iblis yang ada dalam tubuh Dottie membunuh Roland. Dia langsung meninggalkan ruangan itu tanpa pikir panjang. Dia berlari menelusuri setiap lorong gedung, tapi kemanapun dia bersembunyi, iblis itu selalu menemukannya. Bayangin ya, di dalam gedung tua sendirian, banyak lorong yang entah kemana arahnya dan kalian lagi dikejar-kejar iblis. Dia sempat menemukan sebuah pintu keluar, tapi terkunci dari luar. Dia berusaha untuk membuka pintunya dan syukurlah ada Bu Amel di sana. Ternyata guys, Bu Amel ini dari tadi siang itu nggak pulang dengan harapan bisa menemukan cara untuk masuk ke gudangnya, yaitu nomor 87. Di sana Nick minta tolong pada Bu Amel untuk buka pintunya karena kan tadi cuma bisa dibuka dari luar. Tapi Bu Amel nggak mau ngebuka pintu itu dan malah menguncinya. Bu Amel ternyata emang dendam ya karena ya tadi siang dia dihina-hina oleh si Nick ini sampai direndahin segala macam. Bu Amel malah pergi meninggalkan Nick, sedangkan makhluk itu dalam gedung masih mencari-cari Nick. Nick kemudian mencari jalan lain, namun naas ia akhirnya dimakan oleh sosok iblis itu. Nick yang pada awalnya ingin mendapatkan peruntungan lebih baik malah tewas oleh sosok iblis yang dia bangunkan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang paling pertama sih jangan suka merendahkan orang lain ya. Nick di sini sebenarnya bisa aja selamat jika dia tidak menghina Bu Amel. Tapi ya karena sifat sombongnya itu Nick akhirnya mati konyol di dalam gedung. Oke guys, itu dia cerita dari Nick dalam film Lot 36. Apa kalian suka dengan ceritanya? Komen di bawah.
Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.